Welcome back again. Assalamualaikum CSku semuanya ya. Balik lagi di konten bela diri, belajar lawak sendirian. Jadi buat CSku semuanya, kemarin itu di episode terakhir kita ngulik-ngulik, kita belajar soal in-frame-nya Kiki Saputri, in-frame-nya Denny Cagur. Nah, terakhir itu yang mau in-frame itu adalah Dr. Boyke. Pertanyaan gue, ketika in-frame Dr. Boyke itu yang punya punchline di 5-10 detik pertama itu siapa? Dr. Boyke-nya atau Denny Cagurnya, Andika Pratama, Andre Taulani, Ayu Ting Ting atau Kiki Saputri? Kita nggak tahu, langsung aja kita cekibrot ya CS ya. Gasken nih, ini scene-nya Dr. Boyke in frame. Stop. Bagus, karakter begitu. Dokter Boyke itu. Itu scan, namanya scan. Jadi in frame-nya Dr. Boyke dimainin sama Denny Cagur. Itu kalau di stand up istilahnya adalah act out. Bukan act out, callback. Ada istilahnya namanya callback. Jadi materi atau punchline yang udah dipakai itu dipakai lagi di menit kesekian, dipakai lagi, ternyata itu untuk ngeledek si Dr. Boyke. Makanya kelucuannya terjadi adalah kaget dan bingungnya Dr. Boyke, maksud dan tujuannya si Denny Cagur act out kayak gitu apa maksudnya. Lanjut TCS ya. Tadi gua diundang ke sini, kenapa, ada masalah apa ini? Kok ada polisi-polisi segala? Nggak, saya mau nanya, Iya. sampai dokternya lo sep-sep juga. Itu kan Bukan dong. Dokter Staf di kantor ini Iya. yang bermasalah Iya. sama cinta. Iya, betul sekali. kenapa? saya habis diputusin sama cowok Alah, saya. putus mah gampang. Sambung lagi. Itu dia, kita butuh dokter cinta. Oh, Bapak ini dokter cinta? Dokter pasca cinta, karena kalau dokter cinta aja itu kan orang masih pacaran, saya sudah jadi suami istri. Oh, Ah, tapi- dokter pasca cinta? Pasca cinta, karena kan kalau pasca cinta tuh biasanya kan kalau udah orang bercinta tuh, lu sayang nggak sama gue, kalau lu sayang baju lu. Testing, dites. Itu kan menjadi urusan saya. Jadi ditanya sama Andre, ngelempar topik atau wacana baru, dokter cinta apa? Dijawab sama Dr. Boyke, dokter pasca cinta. Tapi karena memang Dr. Boyke ini menurut POV gue bukan seorang komedian, jadi ketika ditanya atau dipancing, hitungannya lebih dari 10 detik nggak ada ger gitu kan, karena memang dia wajar bukan seorang komedian. Tapi kalau emang seorang komedian, pancingan adalah pertanyaan adalah pancingan. Ketika kita dapat pancingan yang harus dan wajib kudu hukumnya untuk dieksekusi menjadi sebuah kelucuan. Tapi karena Dr. Boyke itu bukan seorang komedian, jadi lempeng aja. Tapi ada punchline di belakangnya, itu adalah harus ditesting dulu. Habis dites dulu baru bunting. Nah, itu juga punchline-nya Dr. Boyke, tapi setelah beberapa detik ke depannya. Cuman emang kata-kata itu sering kita dengar, tapi masih lucu aja karena yang bawain Dr. Boyke bukan komedian. Jadi masih sah-sah aja, masih lucu-lucu aja CS. Lanjut. Urusan saya. Pernah di testing belum? Di tesnya udah, tingnya jangan dong. Nah, itu dia. Salah satunya ya, kalau dilempar sebuah pertanyaan, itu adalah pancingan. Sebuah pancingan harus dieksekusi. Contoh tadi, pertanyaan kan yang diajukan oleh Dr. Boyke ke Kiki Saputri. Pernah ditesting nggak? Nah, itu pertanyaan atau pancingan tuh yang harus dieksekusi. Ternyata dieksekusi sama Kiki, fast thinking juga, nggak ada hitungan sampai 3 detik. Pernah ditesting nggak? Kiki Saputri makan, ditesnya udah, buntingnya jangan dong. Itu dapat punchline, pancingannya dieksekusi dengan baik oleh Kiki Saputri. Lanjut. Ini perlu masukan dok. Ini bukan dokter cinta yang dimaksud dong. Salah ibu, gimana sih bu? Dokter apa sih ini sebenarnya? Nah, kalau gitu, Cinta katanya. ini kita interogasi aja. Kita tanya aja dok. Dok, kok diinterogasi? Bang penjahat. Bukan, di sini Banyak yang mau nanya diinterogasi kali, bukan Dok. penjahat Ya. aja dok. Apa? Kita pengen menggali lebih dalam. Sedalam apa dia? Nah,
Ini pas Andre mungkin nih dapat kode, Andre Taulani ya Pak Haji Andre atau Ko Andre dapat kode atau signal dari floor director atau tim kreatif yang ada di balik layar. Mungkin ada info tuh di matador ya atau prompter yang memberikan instruksi bahwa ganti segmen atau pindah scene atau ganti cerita atau pindah set. Makanya Andre Taulani gimana caranya memberikan sebuah closing statement. Biasa kalau di komedi opening statement dan closing statement harus sama nih, samanya tuh harus dapat gernya, harus dapat lucunya. Nah mungkin Ko Andre atau Pak Haji Andre udah ngeliat itu, harus mencari statement agar menjadi closing statement yang lucu. Makanya ada beberapa detik sih dari Ko Andre ketika ingin menutup segmen ini ke segmen berikutnya, ada delay sedikit baru dapat gernya ya. Lanjut kita lihat untuk di segmen berikutnya mainin apa nih mereka nih teman-teman atau yang menjadi pemain di Lapor Pak ya. Kalau gejala hamil muda Pak? Ya, hamil muda paling mual muntah. Begitu. Kamu mual muntah kenapa? Siapa yang menghamili kamu? Enggak Pak, dia habis ngaca. Itu. Lanjut nih masih bumper in untuk menuju segmen berikutnya dari Lapor Pak. Udah mulai nih Jess. Ngapain sih dibawa ke sini? Tenang aja. Awalnya memang nggak enak. Ini lampu kenapa? Ada hantunya? Bukan, ini memang biar kelihatan kita lebih kusuk kalau nanya-nanya. Silakan dokter, santai aja. Silakan duduk dok. Nah ini ketika baru masuk segmen di dalam ruang interogasi, mungkin ya kok Kondre nih, mungkin menurut POV gue Kondre kaget ketika tiba-tiba Dokter Boyke nanya. Nah balik lagi ke segmen statement gue yang tadi sebelumnya ya, bahwa pertanyaan adalah pancingan yang harus dieksekusi menjadi sebuah kelucuan. Dua pancingan dari Dokter Boyke nggak kemakan nih sama Kondre nih. Yang pertama pertanyaannya kan tadi tuh kenapa dibawa ke sini gitu. Yang kedua lampunya. Nah itu nggak kemakan sama Kondre, entah itu memang masih loading Kondrenya atau Pak Haji Andre-nya atau memang belum siap ya. Lanjut nih. Orang kesini kok untuk ngebantuin, kok malah saya diinterogasi. Salah apa ini? Nggak, dokter nggak salah. Kita yang salah. Nah Kalau gitu, akhirnya pertanyaan ketiga tuh, pancingan ketiga dari Dokter Boyke baru kemakan oleh Kondre. Mungkin dia ngerasa mungkin ya, ini menurut POV gue kayak anjrit, dua pertanyaan nggak gue makan nih. Akhirnya dia nge-reverse otak lagi, nge-restart otak lagi, pertanyaan ketiga baru dimakan. Pertanyaannya kenapa saya bawa ke sini, salah saya apa, pertanyaan tuh dan pancingan dimakan sama Kondre, tenang, dapat lucunya. saya menginterogasi Anda ya. Jangan dok, karena memang aturannya SOP-nya seperti itu. SOP apa ya? Nih Apa surat orang Pamulang? ini emang sering dimainin sama pemain lapor Pak. Ketika dapat satu kata, entah itu satu kata yang full atau satu kata yang bisa jadi singkatan kayak contoh SOP. Ini emang kadang yang suka ngerjain itu adalah Kondre atau Pak Haji Andre-nya, kayak ini sudah SOP saya. Masih mencari kelucuan di situ. Akhirnya Kondre ditanya SOP itu apa? Nggak siap lagi nih Pak Haji Andre, lempar ke Andika. Andika nggak siap lagi, dilempar ke Denny Cagur. Tapi setahu menurut POV gua, kenapa Denny Cagur bisa ngejawab itu? Karena udah ada beberapa detik tuh pertanyaan tentang SOP itu apa. Ditanya ke Andre, lanjut ke Andika, itu udah ada 2-3 detik. Nah itu dia kecerdasannya pelawak, harus fast thinking. Dalam hitungan detik, 2-3 detik tuh harus tahu mau eksekusi apa. Dimakan sama Denny Cagur, SOP adalah surat orang Pamulang. Kepikiran sama dia karena ya itu dia komedian cerdas, fast thinking, beberapa detik aja bisa dieksekusi dengan baik dan gernya cukup tinggi. Gas. Boyke, B-O-Y-K. Nyari hurufnya susah banget sih. bukan O. Nah,
Ini permainan yang memang sama-sama mencari celah ya biar dapat gernya. Makanya tadi Kondre, Pak Andre sama Andika mainin ketikan tuh, mesin ketik boy ke B O Y K. Jadi setiap huruf dari B ke O ke Y ke K gitu kan, itu ada beberapa detik tuh yang memang sengaja, kalau menurut POV gue, sengaja dimainin Pak Haji Andre sama Andika, dilamain, diulur gitu, didelay gitu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk dapat imajinasi baru untuk jadi materi yang lucu ya. Gitu ya CS ya. Kita lanjut lagi di episode berikutnya. Jangan lupa teman-teman kalau ngeliat Smart Talk Amazfit, cek di deskripsi. Thank you semuanya. Assalamualaikum.